Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari mana mas? Dari jalan-jalan tadi Oh, tadi mas, betul mas. Alhamdulillah, ini kamu kembali kan, saudara. Silaturahim. Masalahnya penting sekali ini. Ada apa mas? Ya, ini cuman silaturahim aja. Ini gimana kabarnya nih? Udah lama nggak ketemu sama Mbak Sulis ini. Alhamdulillah baik. Saya copot dulu ini karena mau ngomong ini ya. Ini ada jarak jauh ini. Ya, alhamdulillah sehat. Kandungannya Mbak Sulis. Dan semua dalam keadaan sehat, yang penting ya. Mungkin kayaknya kok ada yang apa ini mau perlu saya bantu atau bagaimana? Oh, ini sekarang ini kan lagi apa marak-maraknya ini masalah corona ini. Kalau menurut Mbak Sulis itu gimana ini pandangan untuk mengatasi dalam menghadapi wabah penyakit corona ini yang selama ini kelihatan mencekam gitu Mbah rasanya. Jadi ada yang begini, ada yang begitu, simpang siur. Jadi gimana ini ngatasinya ini, cara apa nih? Ya alhamdulillah kita jadi orang Islam itu, kita dengar di sana-sana ramai orang corona pada ketakutan yang berlebihan ya. Alhamdulillah kami itu ya tenang-tenang saja. Jadi corona itu memang sebuah wabah yang dari dulu-dulu udah ada itu. Zaman Bani Israel ya. Tuh, itu kan sisa-sisa ya, sisa-sisa apa itu siksaan yang dilepas untuk menyiksa orang Bani Israel. Jadi bagiatur rijza ursila di Bani Israel. Jadi sisa penyakit yang dilepas untuk menyiksa orang Bani Israel itu wabah ini. Nah itu kita ya sebenarnya supaya dengan adanya corona ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi, karena gimana pun juga penyakit itu kan datang dari Allah, yang menghilangkan pun Allah. Jadi, jangan kita itu kehilangan kiblat ya. Sementara orang itu pada ketakutan gimana caranya menghindari corona ini. Wah, dilakukan ya, termasuk masker kayak ini tuh ya usaha untuk pencegahan itu. Jadi ya bagus, cuma jangan berlebihan. Artinya berlebihan tuh gini. Misalnya orang pagi-pagi jalan-jalan mau cari udara yang sejuk gitu, mau olahraga, nggak ada orang, cuma sendirian, malah pakai masker. Gunanya itu apa? Padahal kita butuh udara yang sejuk. Artinya pakai masker ya yang masuk akal gitulah. Oh, ada orang itu kayak ada orang asing ini, perlu kita waspada ya, pasang gini misalnya gitu kan untuk menghindari. Nah, kayak gitu mas. Berarti wabah penyakit itu sebenarnya sudah ada Mbah ya dari dulu ya? Ya sudah ada itu dari zaman dulu-dulu. Tinggal kita menyikapinya itu banyak beberapa cara lah kita itu untuk menghindari diri dari penyakit itu. Pertama kita itu sholat malam. Karena sholat malam itu bisa mencegah penyakit yang sudah ada dalam tubuh itu. Jadi penyakit yang ada dalam tubuh itu bisa ditolak, bisa dikeluarkan dengan melalui sholat malam. Kalau kita lihat ya, kita kaji ulang, kita ulas hadis Nabi, hadis seperti yang diriwayatkan dari Barok itu, Barok ya, dari Anil Barok, dari Barok kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Barok dari Barok, bukan Barok.
siapa ini? Bilal. Ya. An Bilalin, dari Bilal, kola berkata Bilal. Kola bersabda siapa Rasulullah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu bersabda, Alaikum biqiyamil lail. Alaikum, menetapilah kalian biqiyamil laili, dengan sholat malam. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat malam iku dabus solihina. Jadi kebiasaannya orang-orang yang solih sebelum kalian. Jadi mengerjakan sholat sunnah malam itu sudah menjadi kebiasaan, rutinitas ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nah, terus itu manfaatnya apa? Wa inna qiyamal lail, dan sesungguhnya sholat malam, ya berdiri malam maksudnya sholat malam itu kurbatun, sebagai pendekat ilawahi pada Allah gitu. Jadi dengan mengerjakan sholat malam kita itu berarti mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah itu. Memang sih enak kalau malam-malam ya bangun terus sholat malam. Nah, jiwa ini rasanya plong, enak gitu. Kemudian waman hatun, dan mencegah alil ismin, dari dosa. Jadi dengan mengerjakan sholat malam bisa mencegah ya. Berarti mencegah itu kan sesuatu yang belum terjadi kemudian ditangkal dulu. Nah, itu. Kalau menolak itu berarti sesuatu yang sudah datang kemudian ditolak kembali. Nah, ini mencegah dari dosa. Insya Allah kalau orang itu rajin sholat malam, sholat malamnya bagus, ya otomatis dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian sholat malam itu watakfirun, ya bisa melebur lisaiati, pada kejelekan-kejelekan. Dengan sholat malam itu perbuatan-perbuatan jelek itu bisa dilebur. Yang berikutnya kata Nabi itu sholat malam itu jadi wamatorodatun. Wamatorodatun itu penolak. Nah ini menolak lidai, terhadap penyakit anil jasadi, dari tubuh. Nah, ini yang penting. Jadi dengan mengerjakan sholat malam itu penyakit yang sudah ada dalam tubuh itu bisa ditolak. Ya, misalnya orang kena corona lah misalnya, nggak usah putus asa. Nggak perlu kita itu putus asa karena katanya corona itu sangat mematikan dan sebagainya. Urusan mati hidup itu Allah yang menentukan dan sudah tertulis umurnya. Meskipun sehat, kalau sudah waktunya mati ya mati. Nah gitu. Orang sakit nggak mati-mati ya banyak itu. Nah, jadi ini poin yang terpenting itu bahwa sholat malam tadi itu bisa menolak penyakit dari dalam tubuh. Ini yang sangat penting sekali itu. Nah, maka itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif bagaimana mengatasi corona gitu ya. Kemudian usaha lain juga penting. Dulu itu ada orang dalam zamannya Nabi itu, sahabat Nabi ini, saya tuh kendaraan mau cancang, saya tali kendaraannya, apa saya pasrah saja gitu. Oh jangan, kamu tuh kamu tali kendaraannya terus diserahkan pada Allah. Ya, meskipun kadang orang kan ngunci misalnya kendaraannya itu sudah dikunci hilang. Nah, itu kodarnya seperti itu. Artinya
sebagai usaha lahirnya ya tadi melakukan antisipasi gitu. Kemudian hasilnya semua itu diserahkan kepada Allah. Sudah pakai masker misalnya, udah cuci tangan, pakai apa itu? hand sanitizer. Sanitizer itu upayanya. Tapi ya pakai akal sehat dan serba cuci tangan terus. Orang sudah misalnya udah wudhu, udah bersih dari rumah, nggak nyenggol apa-apa, udah mau masuk masjidnya masih itu lagi. Ini berarti kan yang berlebihan ya. Oh ya sudah dibersihkan ya sudah, kok apalagi harus nanti boros di rumah bolak balik cuci tangannya pakai itu ya bangkrut. Nah, akhirnya pakai akal yang sehat. Tangannya kotor kayak udah habis karena perlu dicuci tangan kotor atau barangkali juga kena virus-virus. Itu tadi antara lain usaha batinnya tadi kita perlu berdoa, sholat malam, lahirnya ya kita menjaga sesuai dengan mengikuti anjuran pemerintah itu ya. Jaga jarak itu ya bagus, tapi itu jangan dijadikan sangat ketat sekali sementara perintah atau anjuran atau arahan untuk pasrah kepada Allah malah nggak ada atau kurang. Itu keliru. Sebenarnya penyakit itu kan dari Allah, yang menghilangkan juga Allah, yang kuasa menghilangkan. Intinya di situ. Kalau orang mempunyai kepercayaan bahwa dengan pakai masker bisa terhindar dari bahaya kayak gini, kemudian pakai macam-macam segala rupa macamnya itu dipercaya betul. Kalau udah kayak gitu nanti bisa, itu malah jadi syirik karena dia menggantungkan makhluk itu, meyakini bahwa makhluk itu tadi kan termasuk yang ini usaha lahir itu bisa menyelamatkan ya, seseorang atau jiwa. Itu keliru ya, itu memang baik dilakukan, tapi jangan lupa hal yang tidak kalah pentingnya atau yang sangat penting itu adalah pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, sepertiga malam akhir ya berdoa. Nah, kalau di Indonesia ini kan nggak ada tempat-tempat mustajab, adanya waktu-waktu mustajab itu ada. Kayak habis azan, di antara azan dan iqomah itu ya waktu mustajab. Waktu Jumatan duduk di antara dua khutbah itu ya mustajab. Sepertiga malam yang akhir itu mustajab. Kemudian orang tua mendoakan anaknya itu ya mustajab. Kan banyak. Jadi orang tua berdoa kepada Allah, ya Allah semoga Engkau menyelamatkan anak-anak kami. Semoga dijauhkan anak-anak kami itu dari segala macam bahaya. Termasuk diantaranya adalah sodako untuk penangkal corona ini. Loh, kok apa hubungannya itu sodako dengan kok tangkal corona kok pakai sodako? Kalau kita lihat hadis ya, dari hadis Rabu Ahmad bin Hambal itu pesawat dari Abi Hurairah ini. Itu terangkan, Nabi itu mengatakan as-sodakotu adapun sodakoh itu tamna'u bisa mencegah apa sodakoh sab'aina nau'an, sab'aina pada 70 apanya nau'an macamnya min anwa'il bala'i dari beberapa macam bahaya. Nah itu innahu sesungguhnya Allah itu layasrifu akan memalingkan itu seperti menghindarkan al-adzab pada siksa anil umati dari umat bisodakoti sebab sodakoh. Jadi sodakoh itu bisa melesetkan atau mengalihkan ya bahaya yang terjadi. 70 macam dari beberapa macamnya bahaya.
Ya termasuk corona kan bahaya. Gitu. Insya Allah dengan sodako yang ikhlas karena Allah, sholat malam yang ikhlas karena Allah akan terhindar dari corona itu. Itu pasrah, baca asmaul husna. Ya misalnya ya salamu ya mukminu ya salamu, Allah itu zat yang selamat, maka kita minta keselamatan pada Allah yang maha selamat itu. Al mukminu itu zat yang mengamankan, kita minta aman ya kepada Allah. Nah gitu. Jadi itu beberapa solusi ya dalam menghadapi corona ini. Dan kita banyak-banyak berdoa, karena berdoa ini penting. Doa itu adalah sebuah ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Dalam hadis Tirmidzi itu juz 5 itu disebutkan bahwa ad-du'a'u wal ibadah. Disebutkan juga di situ di hadis Tirmidzi juz 5 itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u adapun doa itu mukhul ibadati, otaknya ibadah. Nah, misalnya orang ya, gambarnya orang ganteng, orang cantik. Kalau nggak punya otak bagaimana? Apa harganya? Ada. Insya Allah meskipun ganteng, cantik, kalau otaknya blank itu ya orang nggak mau. Mungkin kayak siapa Mas Gigi misalnya kasih, oh ini cewek cantik sekali itu, tapi ya gila ya. Nggak mau kira-kira. Mungkin kalau itu siapa tukang pukul itu Mas Kiai Bagong, mungkin dia gila nggak apa-apa yang penting cantik. Nah, itu kalau nggak normal gitu kan, orang-orang nggak mau. Nah itu. Jadi doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau otaknya baik, ya, orang otaknya cerdas, insya Allah meskipun orangnya cacat, dia punya kelebihan otaknya jenius ya banyak juga orang yang senang, dia harganya ada, derajatnya ada kemuliaannya. Ad-du'a'u wal ibadah, ada doa itu adalah ibadah. Kata Nabi seperti itu. Lah dasarnya apa? Dasarnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, insya Allah surat apa ya? Nomor surat 41 apa itu? Surat Al-Mu'min apa ya? Nah, kalau nggak salah itu, pokoknya yang berbunyi gini, waqal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Waqala dan berfirman sapa rabbukum Tuhan kalian, ud'uni berdoalah kalian ni kepadaku Allah, astajib maka akan aku kabulkan lakum bagi kalian. Berdoalah kalian kepadaku pasti ku kabulkan. Nah gitu. Innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, maksudnya nggak mau ibadah, nggak mau berdoa. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, dari ibadah kepadaku. Orang ibadah nggak mau berdoa. Saya tukhuluna jahannam, maka akan memasukkan kami jahanam pada neraka jahanam, dakhirina dengan hina. Saya tukhuluna maka akan masuk mereka jahanam pada neraka jahanam. Nah, dakhirina dengan cara yang hina itu. Bukan masuk neraka jahanam tendang, atau masuk neraka jahanam dengan dirantil, lempar itu. Kan caranya hina. Ya masuk neraka jahanam itu udah nggak usah pakai sopan-sopanan juga berat itu. Tapi itu ya dikasih yang hina lagi itu. Nah, berarti perlu kita tuh berdoa mohon kepada Allah, karena doa itu apa? Doa itu sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Doa itu adalah senjatanya orang iman. Ad-du'a'u sayful mu'minin, ya. Ad-du'a'u adapun doa itu sayful mu'minin, senjatanya orang iman. Orang iman ya senjatanya doa. Kalau ada corona, kita berdoa, gunakan doanya.
Nah gitu. Doa itu senjatanya orang iman. Mengingat bahwa doa itu juga sesuatu yang paling mulia. Ya, yang paling mulia di sisi Allah. Bagaimana disebutkan di dalam hadis Tirmidzi juga itu juz 5 itu. Di laisa syai'un akroma ala Allah minat doa. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu akroma yang lebih mulia ala Allahi atas Allah minat doa dibanding doa. Doa itu kedudukannya ditempatkan oleh Allah pada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Nah, kalau kita ya selalu bersama doa, insya Allah juga jadi orang yang mulia, jadi orang yang selamat. Karena terus berikan dengan senjata, nah, seperti itu. Nah, Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari adanya corona ini dengan usaha-usaha secara lahir batin ya Mbah, misalnya dengan cara berdoa, sholat malam maupun sedekah, juga dibarengi dengan usaha lahir seperti anjuran pemerintah supaya menerapkan protokol kesehatan, baik cuci tangan maupun physical distancing itu yang namanya jaga jarak itu, terus mungkin ya untuk sementara waktu hindari kerumunan yang kira-kira tidak begitu bermanfaat gitulah. Mungkin seperti itu ya. Betul ya. Nah, dengan situasi corona ini juga orang nggak perlu panik sekali, nggak perlu. Apakah kepanikan itu bisa menyelamatkan seorang? Kan tidak. Keselamatan milik Allah. Artinya yang wajar-wajar saja. Karena apa? Yang berlebihan itu Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak senang pada suatu perbuatan yang berlebihan itu. Makan berlebihan juga nggak senang, ya tidak senang oleh Allah. Berpakaian apapun, wong ibadah saja yang berlebihan itu nggak disenangi juga. Pokoknya Allah itu senang yang sederhana-sederhana saja, pesan kayak gitu. Nah, ini apa namanya tuh, kita dalam menyikapi corona ini ya, pokoknya kita perlu waspada, tapi juga tidak boleh kita itu terlalu ketakutan sekali. Misalnya kalau terkena corona, ya tinggal pasrahkan saja kepada Allah, yakin ya, doa malam tuh. Makanya kita perlu banyak berdoa. Karena apa? Supaya waktu kita sempit, kita susah, agar doanya mustajab itu kita perbanyak doa di waktu longgar. Waktunya belum ada corona, waktunya sehatnya kita minta sehat. Padahal sampai-sampai itu Nabi apa itu mengajarkan, seandainya kamu itu tali sandalnya itu loh putus, itu suruh minta uyah atau apa tuh, garamnya habis, itu disuruh minta. Artinya hal-hal yang kecil ya itu suruh minta. Padahal kalau secara akal kan, wah paling-paling apa itu tali sandalnya putus saja, tinggal tali gitu, itu suruh minta pada Allah supaya nggak ada kesombongan itu kan. Apalagi ada corona seperti ini, perlu kita itu banyak-banyak berdoa. Kalau orang itu berdoa di waktu di waktu longgar, insya Allah kalau waktu sempit, waktu susah kita butuh, akan terkabul. Jadi seperti disabdakan oleh Nabi ya, dalam hadis Roh Tirmidzi juga ini, betulan juz 5 itu banyak tentang doa-doa itu. Itu sebutkan, man barang siapa sarrohu yang menyenangkan hu kepada man, kepada orang itu, apa ayas tajibah, bahwasanya akan mengabulkan, maksudnya mengabulkan doa siapa Allah lahu baginya, yo indah syadaidi, ketika dia dalam keadaan berat, wal karbi, dan keadaan susah, yo fal yukthir, maka hendaklah memperbanyak doa pada doa
firrokhoi, di dalam longgar. Jadi kayak gitu. Barang siapa yang senang ya kalau doanya itu dikabulkan di saat dia itu sulit, di saat dia itu susah, maka perbanyaklah doa di saat longgar. Ini rawujukan nih, sini snacknya itu bawa sini. Ini dari tadi para kru kayaknya ini kru apa itu? Kru keamanan kayaknya kok ada direktur ya belum makan apa sih? Itu bagaimana itu? Tuan Eswa ini. Oh, terkapar. Nah, gitu Mas kira-kira anunya. Ya, terima kasih Mbah atas pencerahannya untuk menghadapi corona, sehingga mungkin masyarakat yang belum tahu jadi tahu, yang tadinya ketakutan jadi punya pedoman untuk menghadapi masalah wabah corona ini. Dan semoga wabah corona ini segera teratasi dan segera mungkin hilang dari peredaran. Gitu aja mungkin. Oh ini Mas, ada suatu lagi yang hal penting. Seperti dari awal-awal kan bahwa penyakit itu datang dari Allah. Ya artinya yang menghendaki, yang memberi izin itu Allah, yang menghilangkan juga Allah. Mestinya ini ada bahan koreksi sedikit ini untuk para pengelola masyarakatnya. Harusnya mestinya karena adanya corona ini masyarakatnya lebih banyak diarahkan, misalnya masyarakat malam-malam itu pada bangun berdoa, karena ingat bahwa penyakit itu datang dari Allah dan yang menghilangkan juga Allah. Yang kuasa menghilangkan penyakit itu Allah, yang kuasa mendatangkan penyakit itu Allah. Maka ini kan sebagai apa? Pelajaran, sebagai suatu peringatan bagi manusia, dikasih cobaan kayak gini supaya orang-orang pada rajin doa malam. Karena setiap malam ya, sepertiga malam akhir itu Allah itu turun ke langit dunia, Baitul Izza. Jadi Baitul Izza itu langit ini, langit yang kita lihat itu. Nah, di mana pada sepertiga malam akhir itu Allah itu selalu manggil-manggil, hambaku, mana yang bertanya aku jawab, yang berdoa aku kabulkan, yang minta ampunan aku ampuni. Loh kok orang emangnya nggak pada punya kebutuhan apa memang sudah tercukupi semua sehingga nggak perlu berdoa? Nah ini kalau masyarakat Indonesia yang katanya ini 90% itu Islam, mestinya harus diciptakan kebiasaan yang Islami gitu. Punya Tuhan ya, punya sesembahan, yaitu Allah yang maha segalanya, yang punya kekuasaan tidak terbatas. Itu ayo pada ini bangun malam, misalnya tiap rumah-rumah keluarga itu keluar rumah malam-malam, anak-anaknya masing-masing pada berdoa, ada yang sholat-sholat malam misalnya di rumah. Nah itu disuruh berdoa, kebiasaan seperti itu. Itu larinya seperti itu supaya tidak keliru ya. Tidak, dengan adanya corona ini jangan sampai masyarakat Indonesia banyak kehilangan, banyak kerugian. Kerugian apa? Kehilangan apa? Akidah. Yang mestinya adanya corona itu orang-orang iman itu tambah mantap keyakinannya kepada Allah, malah membersihkan dirinya dari kesirikan. Tapi kalau anjurannya kok hanya bersifat yang duniawi saja, seolah-olah kalau tidak melakukan protokol kesehatan itu seolah keselamatan itu terancam. Padahal kan nggak seperti itu, kan Allah yang kuasa memberi atau menghilangkan penyakit. Protokol itu benar, cuma tadi hablum minallahnya itu loh yang harus diperkuat, diperketat. Gimana? Ayo orang-orang sama
apa itu berdoa, kemudian ya banyak sedekah, sehingga masyarakat itu jadi selamat kayak gitu. Jadi secara singkatnya mungkin kalau protokol kesehatan itu saya artikan dengan suatu hal yang kebersihan, Iya. itu berarti kita lakukanlah protokol kesehatan agar badan kita bersih, mungkin disempurnakan dengan wudu, baru menghadap Allah untuk berdoa gitu ya Mbah, mungkin ya. Sebenarnya seperti itu ya. Saya rasa mungkin sudah cukup Mbah. Saya mau ada keperluan lain. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.